Sahabat Excellent, berjumpa lagi dengan saya Agung WB dalam program Smart Teaching. Seperti kita ketahui bersama bahwa Smart Teaching adalah sebuah cara atau metode untuk mengajar cerdas. Dan cara mengajar cerdas ini dapat kita implementasikan dalam bidang apapun juga. Di dalam presentasi, di dalam marketing, di dalam negosiasi, atau bagi para pelaku pendidikan itu sendiri. Tentu saja mereka yang bergerak di bidang pengajaran, langsung bercerita kepada orang di depannya, audiens yang banyak, tentu saja harus mempraktekkan cara mengajar cerdas tersebut. Sahabat Excellent, kalau di dalam program-program yang lalu, kita semua telah menyaksikan satu seminar utuh tentang Smart Teaching. Sekarang, kali ini saya akan lebih detail membicarakan, mungkin Anda tidak sempat menyaksikan program tersebut. Dan saya akan sedikit mengulas kembali tentang Smart Teaching secara utuh. Kemudian nanti di program-program saya selanjutnya dalam Smart Teaching, saya akan menghadirkan beberapa orang yang memang berkompeten dan sudah mempraktekkan, dan juga mereka punya ide-ide yang cemerlang, brilian tentang cara mengajar cerdas tersebut. Sahabat Excellent, kali ini saya akan membicarakan tentang time base dan juga performance, di mana dua hal ini adalah penting bagi siapa saja yang akan menerapkan tentang metode cerdas tersebut. Sekarang coba kita bayangkan, bila Anda bertemu dengan seseorang dan Anda bertemu di jam 8 pagi, kemudian Anda bertemu dengan seseorang dan Anda bertemu di jam 2 siang, atau juga kemudian Anda appointment dengan seseorang dan bertemu di jam 5 sore. Apakah sahabat sekalian berpikir bahwa gaya bahasa ataupun gaya pertemuan yang Anda temui dengan orang tersebut di jam 8 pagi, jam 2 siang, atau jam 5 sore ini sama? Tentu saja tidak, karena setiap waktu ternyata membawa dampak psikologis tersendiri terhadap seseorang, baik itu terhadap orang yang berbicara ataupun terhadap orang yang mendengarkan. Waktu-waktu tertentu membawa dampak psikologis yang kemudian bagi seorang pembicara ataupun seorang negosiator ataupun seorang marketing itu akan mengupayakan dirinya agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sahabat Excellent, waktu kita akan bagi menjadi beberapa bagian dalam 24 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, ini adalah pembagian waktu yang pertama. Kemudian dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, ini adalah pembagian waktu yang kedua. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, ini pembagian waktu yang ketiga. Jam 3 sore sampai jam 6 sore, ini pembagian waktu yang keempat. Kemudian jam 6 sore sampai jam 12 malam, ini pembagian waktu yang kelima. Dan jam 12 malam sampai jam 6 pagi, pembagian waktu yang keenam. Nah, artinya dalam setiap pembagian waktu yang mempunyai dampak psikologis itu sendiri, dalam waktu-waktu tertentu yang terbagi menjadi 6 bagian ini, bagi seorang pembicara, bagi seorang negosiator, bagi seorang marketing, harus membawa pembawaannya dengan karakter-karakter tertentu yang harus diketahui di dalam waktu itu. Sekarang kita bicara antara waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi merupakan waktu yang sangat rileks. Orang baru memulai kesibukannya, belum berpikir tentang kebutuhan-kebutuhannya. Pembawaan seseorang, baik itu pendengar maupun itu pembicara, adalah pembawaan yang rileks. Kemudian jam 9 pagi sampai jam 12 siang, itu adalah pembawaan waktu yang mendekati jenuh. Ini masih lampu kuning. Pembawaan jenuh, pembawaan mendekati jenuh ini adalah pembawaan karakter tersendiri. Jadi seorang yang mendengarkan dan seorang yang membicara harus mengetahui bahwa jam 9 pagi sampai jam 12 siang adalah waktu di ambang jenuh. Kemudian jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini waktu yang benar-benar di dalam red state. Artinya adalah waktu yang jenuh. Baik itu pembicara ataupun itu pendengar mempunyai dampak psikologis bahwa dia sedang jenuh di 3 jam dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Lalu kemudian jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ini adalah stage putih. Artinya adalah stage netral. Kenapa dikatakan stage netral? Karena setelah melewati jenuh, seseorang mengalami kondisi netral. Jadi seorang pembicara ataupun pendengar harus memahami bahwa state netral harus dibawakan dengan karakter-karakter tertentu pula. Kemudian dari jam 6 sore sampai jam
jam 12 malam, sorry. Jam 6 sore sampai jam 12 malam adalah pembawaan waktu, state-nya dinamakan black state. Artinya black state adalah, ini adalah area misteri. Bagi seorang pembicara, ketika mereka atau negosiator atau marketing, ketika bertemu dengan seseorang antara jam 6 sore sampai jam 12 malam, mereka harus tahu bahwa dia harus bisa membaca karakter seseorang, apa yang dikerjakan seharian sebelumnya. Jadi apa yang dikerjakan oleh seseorang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore harus bisa dibaca oleh seorang pembicara, seorang negosiator atau seorang marketing yang bertemu dengannya untuk mencocokkan atau mensinkronkan dengan karakter orang yang diajak bicara. Lalu kemudian jam 12 malam sampai jam 6 pagi, ini adalah waktu yang dinamakan deep relax, waktu yang sangat relax. Nah, sahabat excellent, kaitannya apa antara time based dan performance? Kita sebagai seorang pembicara, sebagai seorang marketing dan sebagai seorang negosiator harus bisa mencocokkan performance apa yang harus dibawa ketika seseorang bertemu dengan orang lain pada jam waktu-waktu tersebut. Oke, sekarang kita akan bicarakan tentang performance. Performance kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama adalah water style, kemudian fire style, kemudian earth style, kemudian sky style. Yang pertama adalah water. Performance dari water style adalah performance dari seorang pembicara yang menunjukkan kematangan dirinya. Dia akan berbicara dengan bahasa yang sedikit agak pelan, namun mempunyai penekanan-penekanan yang pasti. Kemudian eye contact yang akan melihat kepada audiens secara pasti. Kemudian setelah water, kita mempunyai fire style. Fire style ini adalah style yang berapi-api. Dia akan menggunakan genggaman tangan, akan menggunakan semangat yang berapi-api. Kemudian kita bicara tentang earth style. Di earth style, seseorang akan berbicara dengan menggunakan cerita-cerita perumpamaan, cerita-cerita metaforis. Nah, di sky style, sky keempat, adalah satu style yang bercerita tentang cerita-cerita kebijaksanaan, cerita-cerita spiritual. Nah, sahabat excellent, dari keempat style ini, kita akan bisa mencocokkan. Kalau saya bertemu dengan orang jam 8 pagi, di mana ini adalah kondisi relax, saya akan pakai style yang mana? Apakah style water? Apakah style fire? Apakah style earth? Atau style sky? Sama juga ketika saya bertemu dengan orang di jam 2 siang, saya akan pakai style apa? Saya akan pakai style yang saya menggunakan slow atau fire. Demikian seterusnya. Nah, sahabat excellent, kita akan lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya, di mana kita harus membuka satu pembukaan yang sangat menarik di dalam Smart Teaching. Strive for Excellence.